semuanya, hari ini kita akan melakukan supervisi mengenai manajemen penjagaan infeksi. Saya di sini ingin membahas beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan pada supervisi hari ini. Baik Ibu, selamat pagi. Di sini kami akan mengikuti kegiatan supervisi pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu, kami siap untuk melakukan prosedur supervisi ini dengan baik. Terima kasih. Pertama-tama, tujuan saya datang hari ini adalah untuk memastikan bahwa semua prosedur ini telah berjalan sesuai dengan standar operasional. Baik Ibu, di sini kami akan memenuhi standar pada pagi hari ini. Baik Ibu, saya siap untuk melakukan prosedur ini. Oke, untuk ini saya akan memulai terkait dengan penilaian kinerja. Saya akan menilai kinerja kalian berdasarkan ilmu ini. Pertama, bagaimana dengan kepatuhannya izin di saat di ruangan ini? Oke, saya akan mencoba melaksanakannya. Saya melihat ada beberapa kesalahan di mana hand anjing Anda tidak datang dengan nama yang benar. Ini hal yang perlu diperhatikan. Baik Ibu, mungkin tadi beliau itu mungkin grogi atau bagaimana, tapi kami di sini akan lebih memperbaiki lagi terhadap hand hygiene. Kemudian di sini juga saya mencatat ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi terkait dengan hand hygiene. Mari kita menyamakan persepsi terkait hal ini. Saya akan menyamakan persepsi terkait dengan mencuci tangan dengan mata ya. Jadi yang pertama, gunakan hand rub ataupun hand sanitizer, atau kalau bisa menggunakan air mengalir dan mencuci dengan sabun. Yang kita lakukan enam langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, basahi tangan, tuangkan sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosokkan kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosokkan sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan. Bilas dengan air bersih dan keringkan menggunakan tisu ataupun lap tangan. 6 momen mencuci tangan bagi tenaga kesehatan. Yang pertama, segera sebelum dan sesudah menyentuh pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tugas aseptik. Yang ketiga, setelah kontak dengan darah, cairan tubuh atau permukaan yang terkontaminasi. Yang keempat, sebelum pindah dari tempat kerja di tempat yang kotor ke tempat yang bersih pada pasien yang sama. Yang kelima, setelah menyentuh pasien dan lingkungan terdekat pasien. Yang keenam, segera setelah melepas sarung tangan dan alat pelindung diri atau APD. baik, kemudian saya ingin di sini klarifikasi terkait dengan beberapa masalah yang saya temui. Pertama, tentang kepaduan cara penggunaan APD. Bagaimana menurut Ibu selaku kepala ruangan? Sebetulnya kami di sini sudah menerapkan terkait dengan penggunaan APD yang tepat, namun saya lihat ada beberapa mungkin tenaga kesehatan di sini masih tidak disiplin dalam menerapkan APD yang baik. Saya juga melihat ada beberapa rekan saya yang tidak menggunakan seperti masker dan face cap. Baik, saya ingatkan lagi, penting untuk memastikan bahwa semua anggota tim kesehatan yang berada di ruangan ini memahami terkait dengan risiko dan pentingnya APD. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kepatuhan ini pada ruangan Dahlia? APD dirancang khusus untuk melindungi tenaga kesehatan, pasien, dan orang lain dari paparan patogen termasuk bakteri dan virus. APD terdiri dari
masker, sarung tangan, gaun pelindung, kacamata pelindung, dan sepatu pelindung. Penggunaan APD merupakan brigade yang penting dalam menjaga keamanan lingkungan rumah sakit dan meminimalkan risiko penyebaran penyakit. Penggunaan APD yang tepat dan konsisten adalah langkah krusial dalam upaya bersama untuk memastikan keamanan pasien dan menjaga keberlanjutan keperawatan kesehatan yang berkualitas. Supervisi yang telah saya lakukan di ruangan area ini, saya menghargai usaha kalian dalam kebersihan ruangan, tetapi kita harus perlu konsisten untuk mematuhi dari standar operasional. Untuk rewardnya, saya akan merekomendasikan kalian untuk mendapatkan penghargaan tim pada setiap bulan. Jika kita bisa memperbaiki masalah yang sudah kita bahas hari ini dengan meningkatkan pemahaman dari tenaga kesehatan dalam penggunaan APD dan